Coba deh sebut nama ini. Area 51. Rasanya ada getaran tersendiri kan? Nama itu bukan cuma ya sekedar titik di peta, bukan. Ini tuh lebih kayak gema di pikiran kita. Gema tentang langit yang selalu diawasi, tentang rahasia-rahasia yang terkubur dalam-dalam di bawah pasir, dan soal kemungkinan bahwa mungkin saja kita nggak sendirian di alam semesta ini. Tapi, coba kita kesampingkan dulu deh bayangan soal piring terbang dan alien-alien itu, cuma untuk sesaat. Ada pertanyaan lain yang menurut saya jauh lebih dalam. Di balik semua pagar kawat berduri itu, di balik tatapan para penjaga yang nggak pernah kita tahu namanya, kebenaran apa sih yang sebetulnya mereka jaga begitu rapat? Nah, yuk kita coba masuk lebih dalam. Kita coba pisahkan mana yang cuma gema dan mana suara aslinya. Oke, sebelum kita bedah legendanya satu-satu, penting banget buat kita ngerti dulu panggungnya. Maksudnya, tempat di mana semua legenda ini tumbuh subur. Sebuah panggung yang berdiri di antah-berantah. Kalau secara resmi, ya ini sebetulnya cuma pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Dibangunnya udah lama, tahun 1955, di atas danau kering yang namanya Groom Lake. Lokasinya itu sengaja banget dipilih karena super terpencil, jauh dari mana-mana. Dan ya justru dari keterasingan inilah, dari kerahasiaan yang dijaga mati-matian, benih-benih mitos itu, wah nemuin tanah yang paling subur buat tumbuh. Dan cerita-cerita yang tumbuh, benar-benar di luar nalar. Mulai dari bisik-bisik soal rongsokan piring terbang, dari insiden Roswell yang katanya disimpan di hanggar rahasia di sana, terus soal para ilmuwan jenius yang sibuk membongkar teknologi alien. Bahkan, ada juga cerita soal pertemuan rahasia antara petinggi negara dengan makhluk dari dunia lain. Semua legenda ini pelan-pelan mengubah sepetak gurun tandus jadi semacam kanvas raksasa buat, misteri terbesar umat manusia. Nah, sekarang gimana kalau kita coba singkap dirainya? Karena apa yang sebetulnya disembunyikan di balik panggung ini, itu bukan fiksi loh. Kenyataannya, dengan caranya sendiri, mungkin justru jauh lebih bikin kita melongo. Jadi, ini dia yang sebenarnya terjadi di pusat kerahasiaan itu. Selama era Perang Dingin, Area 51 itu ibarat rahim tempat lahirnya mesin-mesin terbang paling gila, paling revolusioner di muka bumi. Kita bicara soal pesawat mata-mata U-2 yang terbangnya nyaris menyentuh luar angkasa. Terus ada A-12 Oxcart yang kecepatannya ngalahin peluru. Sampai akhirnya F-117 Nighthawk, si pesawat siluman yang dijuluki hantu karena nggak bisa dideteksi radar, ini bukan sekedar pesawat biasa loh, ini tuh teknologi masa depan yang lahir puluhan tahun lebih cepat dari zamannya. Coba deh, kita bayangin sejenak. Waktu itu tahun 50-an. Pesawat penumpang komersial itu terbangnya nyaman di bawah ketinggian 20.000 kaki. Terus tiba-tiba nih seorang pilot ngelihat sesuatu, cuma titik cahaya kecil, tapi bergerak di ketinggian yang mustahil, di atas 60.000 kaki. Kira-kira menurut dia, benda apa yang lagi dia lihat? Nah, disinilah titik di mana fakta pelan-pelan berubah jadi mitos. Bayangin aja, ada kilatan kayak api di langit senja, melesat cepet banget tanpa suara, di ketinggian yang harusnya kosong melompong. Tentu aja pemerintah nggak mungkin bilang, oh tenang, itu cuma pesawat mata-mata super rahasia kami kok. Ya nggak mungkin kan? Jadi ya udah mereka biarin aja langit bercerita sendiri. Mereka biarin orang-orang menyimpulkan sesuatu yang lain. Cerita-cerita soal penampakan aneh di langit Nevada ini sebetulnya udah lama beredar, tapi cuma sebatas bisik-bisik. Nah, butuh cuma satu suara untuk mengubah semua bisikan itu jadi ledakan global. Satu orang yang berani melangkah keluar dari bayang-bayang. Namanya Bob Lazar. Jadi di tahun 1989, orang ini, Bob Lazar, tiba-tiba muncul di TV dan bikin geger. Pengakuannya bukan cuma, saya lihat sesuatu yang aneh. Bukan. Dia ngaku pernah menyentuhnya. Dia bilang dia itu seorang fisikawan yang direkrut pemerintah buat ngerjain sesuatu yang luar biasa. Meneliti dan memahami mesin yang bukan buatan manusia. Dan ceritanya itu detail banget, kedengarannya meyakinkan. Dia sebut nama fasilitasnya, S4, dia sebut jumlah piring terbangnya, ada 9, dia bahkan ngomongin sumber tenaganya, elemen 115, sebuah elemen yang waktu itu bahkan belum resmi ditemukan. Nggak cuma itu, dia ngaku pernah baca dokumen-dokumen rahasia yang isinya sejarah 10.000 tahun keterlibatan alien di bumi. Gila kan? Ceritanya terlalu detail untuk bisa langsung kita abaikan begitu saja. Tentu saja, klaim seheboh ini butuh bukti yang seheboh itu juga kan?
Akhirnya, para jurnalis, para peneliti, semuanya mulai menggali. Mereka coba cari tahu, siapa sih sebenarnya Bob Lazar ini? Apa yang mereka temukan? Tapi ternyata waktu latar belakangnya dicek, justru banyak banget yang nggak cocok. Universitas-universitas top kayak MIT dan Caltech, tempat dia ngaku pernah kuliah, sama sekali nggak punya catatan tentang dia. Terus, riwayat kerjanya di Lab Nasional Los Alamos tercatatnya sebagai teknisi, bukan fisikawan. Pelan-pelan pondasi ceritanya mulai goyah. Keraguan pun jadi semakin besar. Sekarang coba kita lihat lagi penjelasan alternatifnya. Ingat pesawat OX-Car tadi? Pesawat yang melaju 3 kali lebih cepat dari suara, bentuknya aneh, terbuat dari titanium yang memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Coba diposisikan diri Anda sebagai pilot pesawat komersial di tahun 60-an. Anda lagi terbang santai, terus lihat benda kayak gitu melesat di atas pesawat Anda. Dengan referensi teknologi saat itu, kesimpulan apa lagi yang paling masuk akal? Selain, itu pasti UFO. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. CI itu tahu persis benda apa yang dilihat orang-orang itu. Kenapa? Karena mereka punya datanya. Mereka bisa dengan gampang mencocokkan setiap laporan penampakan UFO dengan jadwal tes terbang pesawat rahasia mereka. Jadi, mitos soal alien ini ternyata jadi selimut yang sempurna. Jadi cerita pengalih perhatian yang jauh lebih aman daripada harus ngaku, oh kita lagi ngetes pesawat mata-mata canggih buat ngintip Uni Soviet. Jadi, apa dong kesimpulan dari semua ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Area 51, sebuah tempat di mana kerahasiaan negara dan imajinasi liar publik seolah menari bersama? Pada dasarnya begini, kerahasiaan yang dijaga super ketat itu menciptakan semacam ruang hampa informasi. Sebuah kekosongan di mana nggak ada satupun fakta resmi yang boleh masuk. Dan, seperti kata pepatah kan, alam itu benci kekosongan. Nah, ternyata pikiran manusia juga sama. Dan kita, manusia, mengisi kekosongan itu dengan cerita. Tentu saja, cerita yang paling seru, yang paling memukau. Tapi tahu nggak apa yang paling puitis dari semua ini? Kebenarannya. Fakta soal adanya pesawat yang bisa terbang sampai ke batas atmosfer, melesat lebih cepat dari suara, dan bisa menghilang dari radar. Ternyata sama fantastisnya, atau bahkan mungkin lebih gila daripada cerita soal piring terbang. Pada akhirnya, Area 51 itu bukan lagi sekedar sebuah tempat di peta. Ia sudah jadi semacam cermin. Sebuah cermin yang meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendalam. Kalau kebenaran yang resmi itu dikunci rapat-rapat, cerita apa yang kita pilih untuk mengisi keheningan yang ada? Dan jawaban dari pertanyaan itu mungkin justru lebih banyak mengungkap tentang siapa diri kita daripada rahasia apapun yang tersembunyi di tengah gurun Nevada.